sirri fil akhirin. Sadaqallahu alazim. Hamba Allah berjumpa firman Allah, mari kita berbuat iman dan takwa kepada Allah, karena memang dengan berlalunya masa berganti generasi tercapai hidayah pada ilmu teknologi itu akan sangat mempengaruhi iman takwa seseorang kepada Tuhan. Maka hati mereka kita berbuat iman, insya Allah kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Hamba Allah mencoba firman Allah, insya Allah 17 kali lagi kita akan melakukan salat Idul Adha. Saudara-saudara kita yang istiqamah dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Bagi kita yang belum sempat untuk melakukan ibadah, Allah beri kelapangan, memberikan istiqamah, mudah-mudahan kita juga bisa melakukan ibadah haji. Kalau kita berbicara tentang ibadah haji atau Idul Adha, itu kita tidak terlepas dari membaca seorang sosok figur teladan umat sepanjang masa yang ini perlu kiranya bagi kita berhati dalam rangka bagaimana di Islam di tauhid ini tegak di negara ini. Karena kita lihat gangguan terhadap akidah kita semakin lama semakin banyak, tantangan dan kesulitan kita juga semakin dahsyat. Maka mari hamba Allah kita tiru, kita teladani Nabi Ibrahim bagaimana dia menancapkan dalam tauhid, mendapatkan dalam tauhid sehingga agama tauhid berkembang sampai hari ini. Hamba Allah berjumpa firman Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, keteladanan beliau yang pertama sekali adalah beliau banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat Al-Quran, doa Nabi Ibrahim itulah yang terbanyak. Jadi bagaimana ke depan untuk membina umat, pertama sekali harus banyak berdoa. Doa sudah doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau orang mukmin tidak ada doa lagi, berarti senjatanya sudah hilang. Kemudian dari sisi lain, doa ukhuwah ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu bukan hanya sekedar meminta kepada Allah, tapi lebih jauh dari itu adalah pendekatan kepada Allah, dekat kepada Allah, dan dia merupakan ibadah. Kita berdoa bukan hanya sekadar meminta, tapi adalah itu ibadah. Kita dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim, tantangan dan kesulitan dia hadapi dibandingkan kita hari ini belum seberapa. Beliau sendirian untuk mendakwahkan kalimat tauhid. Selebihnya orang musyrik. Inilah yang dia hadam, inilah yang dia hadapi. Maka perlu dia teladan bagi kita. Jadi yang pertama, mari kita banyak berdoa. Bagaimana kalimat tauhid di muka bumi ini, agama Islam ini semakin lama semakin berkembang. Karena tidak ada jaminan juga dari Indonesia ini akan berkembang atau bertahannya agama tauhid. Tidak ada jaminan dari Allah seperti itu. Hamba Allah berfirman. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu di samping banyak berdoa, dia itu memimpin menghadapi situasi kondisi
dengan hikmah. Beliau berkata kepada Allah, Rabbi habli hukma. Ya Allah, berilah saya hikmah. Kalaulah tidak dengan hikmah, Ibrahim tidak akan mampu berlaku. Tentu saja dia, apalagi secara fisik lahiriahnya dia sendirian. Tapi beliau minta kepada Allah, Rabbi habli hukma. Ya Allah, berilah saya hikmah. Apa itu hikmah? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata hikmah itu ada 2 bentuk. Kemudian kata-kata hukman, tapi maknanya juga hikmah ada 7. Berarti ada 27 kata dalam Al-Quran yang bermakna hikmah. Satu di antara yang 27 itu maknanya adalah al-aqlu wal fafana, cerdas berpikir dan pintar menghadapi masalah. Itu hikmah. Cerdas berpikir dan mampu menghadapi masalah. Kalau hanya cerdas berpikir tapi tidak bisa mengatasi masalah, itu namanya bukan hikmah. Hari ini banyak orang yang cerdas berpikir, profesor banyak, doktor banyak, tapi mengatasi masalah belum tentu. Karena barangkali seperti itu belum namanya hikmah, hanya cerdas berpikir. Jadi perlu hikmah, cerdas berpikir, mampu menghadapi masalah. Rupanya Nabi Ibrahim itulah cara dia mengatasi tantangan kesulitan. Ini sangat jelas dalam Al-Quran dikatakan kecerdasan Ibrahim itu. Sewaktu Nabi bersama anak buahnya pergi, dia setiap masuk ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah. Sengaja dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali ditinggalkan satu. Inilah cerdasnya Ibrahim. Karena satu inilah nanti akan menjadi alasan bagi Ibrahim andai kata ada persoalan dengan Nabi. Rupanya setelah pulang Namrud bersama anak buahnya, kelihatannya berhala-berhala sudah bertambah. Siapa yang akan dituduh? Saksi tidak ada. Tapi dalam benaknya Namrud ini pasti Ibrahim pelakunya. Karena Ibrahim lah yang berbeda dengan kita di dunia ini. Karena itu walaupun tidak ada saksi, Ibrahim wajib ditangkap. Di pengadilan Namrud itu tidak perlu ada saksi, pokoknya ditangkap saja dulu. Faktu bihi ala ayunin nas karena Namrud, tolong tangkap Ibrahim, gotong dia ke sini, perlihatkan, dipertontonkan kepada orang ramai. Tujuannya Namrud supaya Ibrahim masa malu. Tapi apakah Namrud malu? Tidak. Senang hatinya. Menemui raja sulit. Ini jangan menemui raja, malah digotong bersama-sama menghadap. Sampai di pengadilan Namrud diogasi. Anta fa'ala hadza bi alatina ya Ibrahim, betulkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami semua berantakan? Nabi Ibrahim menjawab, "Fas'alu kami jawabkan, tolong tanya saja jawab di masyarakat yang ada satu. Barangkali dia membawa keuntungan semuanya." Kata Namrud, apakah mungkin dia lakukan seperti itu? Hidup sajalah, bergerak saja dia. Masa dia untuk menghancurkan dunia? Ibrahim menjawab, "Ufid lakum wa lima ta'buduna min dunillah." Celaka kalian semuanya dan apa yang kalian sembah kepada Allah. Kalau dia itu tidak pandai apa-apa, kenapa itu yang kita sembah? Lima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah kepada Allah. Inilah kemampuan dia berdebat dengan mampu. Ini namanya hikmah. Mampu berdebat berargumentasi dengan lawannya. Orang namanya hikmah. Dia sendiri, orang banyak, tapi mampu dia mendapatkan. Sekarang
Kita banyak, orang sedikit, tapi kita tidak mampu menghadapi. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan hikmah. Orang cuma sedikit, tapi orang menjadi kita. Kita banyak, tapi tidak mampu menjawab tantangan atau kesulitan. Maka dalam hal ini perlu Ibrahim kita belajar. Kita bersyukur dalam buku Pancasila yang baru dirayakan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di luar biasa. Memang para pahlawan kita dulu terinspirasi dengan agama. Hikmah kebijaksanaan. Cuma yang menjadi pertanyaan dari kita, apakah ini sedang jalan atau belum? Maka itu bahwa hikmah itu perlu kita cari. Kalau hikmah sudah kita dapati, insya Allah persoalan ini bisa diatasi semua. Surah Al-Baqarah ayat 269 Allah mengatakan kamu billahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa man yatakaru illa billahi. Hanya yang bisa mengambil pelajaran dari hikmah itu adalah ulul albab. Jadi persyaratan hikmah itu akan didapati adalah oleh para ulul albab. Siapa ulul albab itu? Kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang zikir dengan Allah, selalu zikir dengan Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu memikirkan tentang ciptaan di dalam bumi. Artinya apa? Ulul albab itu ada dua kategori yang tergolong. Pertama, orang yang zikir dekat taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang berpikir cerdas berpikir. Jadi para ilmuwan itu adalah calon ulul albab. Tapi tidak cukup hanya sekedar ilmuwan, tapi dalam ketaatan menjalankan agama Allah. Kalau kita katakan kenapa para ilmuwan sudah berkembang dahsyat ini? Barangkali ketaatan ini akan berbanyak kedekatan kepada Allah barangkali selalu. Kalau ingin kita mendapatkan hikmah, persyaratan itu adalah taat, jalan syariat dalam dirinya, kemudian dia cerdas berilmu mengenal Allah. Hamba Allah melakukan firman-Nya. Jadi Ibrahim teladan bagi kita. Dia pimpin, dia menghadapi segala sesuatu dengan hikmah. Yang ketiga, keteladanan Nabi Ibrahim membangun ajaran tauhid di muka bumi ini adalah dengan membentuk regenerasi. Beliau sudah mencoba berdakwah sampai dia usia 80 tahun baru dia nikah. Kenapa dia lambat nikah? Karena dia berdakwah. Ibrahim nikah bukan karena hawa nafsu, karena ingin mensiarkan ajaran tauhid di muka bumi sehingga terlambat dia nikah. Apa motivasinya nikah? Karena dia ingin mengharapkan generasi penerus. Dia sudah berusaha bagaimana mendakwahkan kalimat tauhid di muka bumi, tapi tidak ada yang meresponnya. Dia menangkap. Dia berpikir
lahirlah anak. Baru Ibrahim sudah berumur 86 tahun baru lahir anak Ismail. Lahir anak Ismail masih dalam bayi, diantarkan dari Hebron, Palestina itu menuju Makkah. Kita Ka'batullah lebih kurang 1.500 kilometer. Diantarkannya anaknya jauh-jauh, apa maksudnya? Karena memang Ka'batullah itu adalah simbolnya adalah tauhid. Di situlah dibina, dididik anaknya yang masih kecil itu. Diantarkan istrinya dan anaknya sampai dekat Ka'bah itu. Kemudian dia tinggalkan anaknya dan istrinya di sana, kembali dia ke Palestina. Istrinya bertanya, "Ya Ibrahim, apakah engkau mengantarkan kami di sini karena perintah Allah?" Dengan kedipan mata yang sedih, dia menunggu dia. Kemudian kau tinggalkan kami di sini apakah karena Allah yang menyuruh? Maka kembalilah Ibrahim ke Palestina. Dia tinggalkan anak dan istri, belum tentu bagaimana nasibnya, air susah, entah apa yang dimakan. Tapi demi mendidik generasi. Begitu Ibrahim mendidik generasi beragama tauhid, kecil-kecil diantarkan jauh. Jadi mendidik ajaran tauhid agama ini kepada anak tak cukup hanya sekedar perintah pergi ngaji berjeda. Bukan seperti itu. Betapa beratnya, betapa sulitnya Ibrahim sejauh itu kalau dia ada pesawat. Cukup tidak. Hanya dia bergerak mental. Dia mengambil angkatnya Allah. Tinggalkan anak dan istri dan sedih. Dia tinggalkan anak dan istri, dia meninggal juga ke belakang. Sedih meninggalkan anak dan istri, dia berbuat demi generasi penerus. Lihat belakang, rupanya beliau itu meninggalkannya anak dan istri itu dalam sebuah bukit yang sekarang bisa kita lihat itu di belakangnya Tower Zamzam yang besar itu seperti itu. Kemudian sehabis beliau menjadi berbulan sudah turun ke bawah, anak dari sini nampak lagi, langsung tersungkur sujud Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami titipkan keturunanku di sebuah lembah yang tak ada tanah-tanah di sana, yang di samping rumahku yang dihormat, yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Rabbana yuqim sholat, ya Allah jadikanlah mereka kemudian nanti itu orang yang mendirikan sholat. Waj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati manusia ini rindu nanti datang ke Ka'bah. Warzuqhum min tsamarat, beri rezeki mereka berupa buah-buah. Kenyataan doa kami dijawab semua oleh Allah. Sehingga sampai sekarang orang sangat rindu dengan Ka'bah itu berkat doa Nabi. Jangan diartikan Allah. Begitu beliau itu sungguh-sungguh membentuk generasi yang saleh untuk membangun umat di masa depan. Dan yang berikutnya doa beliau, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi buah bibir di kemuliaan. Dia minta kepada Allah supaya dia itu dibaca orang setelah dia tidak ada. Tapi tidak mungkin orang akan membaca kita kalau tidak ada kenangan yang kita tinggalkan. Nabi Ibrahim takut andai kata dia meninggal, orang tidak mengenal dia. Tetapi karena begitu banyak peninggalan jasanya yang luar biasa, malah ulama mengatakan
عشرك